Bagaimana kalau kita sudah tidak lagi memandang nuansa langit yang sama? Di mata kita, mungkin biasa saja. Tapi di mata mereka, para WNI yang terjebak dalam konflik Timur Tengah, rudal balistik hilir mudik membawa ancaman nyata. Ini bukan adegan film, tapi realita mengerikan. Bertahan di zona merah dengan eskalasi militer yang bisa meledak kapan saja, sama dengan bertaruh nyawa tanpa bangkar perlindungan. Data resmi Kementerian Luar Negeri mencatat, ada ratusan WNI yang masuk radar evakuasi darurat, termasuk 329 WNI di Iran yang mayoritasnya mahasiswa. Situasinya begitu genting sampai ruang udara tak lagi aman. Evakuasi kloter pertama pada awal Maret ini bahkan terpaksa putar otak, dialihkan lewat jalur darat menuju Azerbaijan sebelum bisa diterbangkan ke lokasi yang aman. Ini bukti mutlak kalau akses logistik dan jalur keluar internasional perlahan mulai lumpuh total. Di titik kritis inilah peran negara benar-benar diuji. Menyelamatkan warga dari zona perang bukan sekedar imbauan, apalagi cuma urusan administratif. Ini adalah utang konstitusi, kewajiban mutlak untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang harus dibayar lunas sekarang juga, sebelum nyawa melayang dan negara tersandra krisis diplomatik. Saya Anand Surya, inilah Point of View Sindo News. Mari kita bedah kenapa evakuasi ini bukan lagi perkara nanti-nanti dan bukan juga sekedar urusan checklist birokrasi. Seringkali saat kita mendengar berita konflik di luar negeri, otak kita secara otomatis mereduksi nyawa manusia menjadi sekedar angka statistik. 329 WNI di Iran, 939 di Lebanon, dan ya kalau kita tarik garis lebih luas, ada lebih dari setengah juta. Tepatnya 519.042 WNI yang tersebar mencari nafkah dan ilmu di seluruh jazirah Timur Tengah. Tapi mari kita tarik ke realita ini ke tanah pijakan yang lebih nyata. Mereka yang terjebak di sana bukan sekedar deretan angka di tabel spreadsheet kementerian. Mereka adalah mahasiswa yang sedang mengejar mimpi, pekerja migran yang menjadi tulang punggung keluarga di kampung halaman, dan juga para staf yang menjalankan tugas negara. Di tengah desingan rudal balistik dan deru drone tempur, satu nyawa yang melayang adalah satu tragedi yang akan menghantui bangsa ini selamanya. Membiarkan mereka menunggu tanpa kepastian evakuasi sama dengan membiarkan warga sipil kita bermain Russian roulette di arena perang orang lain. Kita lihat fakta paling telanjang di lapangan per awal Maret 2026 ini. Kenapa evakuasi udara langsung dari pusat konflik seperti Iran tidak dilakukan? Jawabannya sederhana tapi mengerikan. Langit Timur Tengah saat ini pada dasarnya adalah zona pembantaian udara. Serangan udara resiprokal, intersepsi misil, dan manuver proyektil membuat penerbangan komersial bahkan pesawat evakuasi sekalipun menjadi target sasaran yang sangat rentan. Penutupan ruang udara memaksa pemerintah kita mengambil langkah ekstrem. Kementerian Luar Negeri melalui PLT Direktur Perlindungan WNI menginformasikan bahwa evakuasi 32 WNI pada kloter pertama dari Iran tanggal 6 Maret kemarin terpaksa harus ditempuh lewat jalur darat. Bayangkan ya situasinya, membelah wilayah yang sedang tegang, menempuh perjalanan darat yang panjang dan beresiko tinggi menuju perbatasan Azerbaijan hanya untuk mencari bandara yang aman dan masih beroperasi. Lalu, apa yang membuat evakuasi ini sangat mendesak? Karena kita berpacu dengan batas waktu geopolitik. Pertanyaannya, sampai kapan jalur darat ini akan tetap terbuka? Bagaimana jika negara-negara perbatasan mulai panik, memperlakukan darurat militer, dan menutup pintu masuk perbatasan mereka rapat-rapat? Kalau skenario terburuk ini terjadi, WNI kita benar-benar akan terkurung di dalam arena gladiator. Terjebak tanpa akses logistik, kehabisan suplai makanan, dan terputus dari bantuan medis. Pentingnya evakuasi secepat kilat ini juga berakar dari bagaimana perang modern dijalankan. Kita tidak sedang membicarakan perang konvensional seperti di buku sejarah ya, di mana dua kubu pasukan berbaris di medan tempur yang jauh dari pemukiman. Konflik di Timur Tengah ini, ya hari ini adalah perang yang asimetris.
Serangan bisa menyasar fasilitas militer atau infrastruktur strategis yang letaknya bersebelahan dengan kampus, apartemen, atau pusat perbelanjaan. WNI kita yang berstatus sipil tidak dibekali peta lokasi bunker pelindung tingkat tinggi. Mereka tidak memiliki sistem peringatan dini pribadi seperti alarm Iron Dome dan pastinya tidak punya perlengkapan taktis untuk bertahan dari runtuhan gedung akibat collateral damage atau kerusakan ikutan. Sekali lagi, mereka adalah orang biasa yang terjebak di tengah pertarungan raksasa militer. Lalu kita geser lensa ke Lebanon. Angka 939 WNI di sana memang sebagian besar adalah prajurit TNI kebanggaan kita yang tergabung dalam misi perdamaian PBB UNIFIL. Sebagai prajurit, mereka terikat sumpah dan dibekali kemampuan taktis. Tapi jangan lupakan keberadaan warga sipil kita yang menetap di wilayah tersebut. Pemerintah menyatakan sudah menyiapkan rencana darurat evakuasi. Tapi di titik ini, kita harus kritis. Rencana darurat di atas kertas secanggih apapun tidak akan ada artinya kalau eksekusinya terlambat 1 detik saja saat invasi darat atau pengeboman massal benar-benar meluluh lantakan infrastruktur transportasi Lebanon. Dan jangan lupakan efek domino dari konflik ini. Imbas ketegangan tidak hanya di pusaran utama. Uni Emirat Arab yang biasanya stabil saja, sekarang sudah ditetapkan berstatus siaga 3 oleh KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai bagi lebih dari 37.000 WNI di sana. Di kantong-kantong lain seperti Suriah dengan 765 WNI, Irak dengan 521 WNI, hingga Arab Saudi yang memegang rekor populasi WNI terbesar mencapai lebih dari 88.000 orang. Semuanya berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Ini adalah sinyal merah bahwa konflik ini tidak mengenal batas imajiner negara. Dari kacamata geopolitik, kenapa mengevakuasi mereka sekarang juga adalah langkah yang sangat vital? Jawabannya adalah kedaulatan dan juga manuver diplomasi. Jika ada WNI yang menjadi korban, salah sasaran, atau terjebak di tengah baku tembak, posisi Indonesia di panggung dunia akan tersandra. Pemerintah di Jakarta akan kesulitan mengambil sikap politik yang tegas karena fokus dan energinya tersedot untuk memikirkan nasib warganya di garis depan. Dengan menarik pulang WNI sesegera mungkin, negara membebaskan diri dari beban operasional di medan perang, mengamankan warganya dan mendapatkan kemerdekaan untuk bermanuver di meja diplomasi internasional. Pada akhirnya, semua hitung-hitungan taktis, logistik, dan diplomasi ini bermuara pada satu dokumen paling fundamental di Republik ini. Undang-Undang Dasar 1945. Di alinea keempat pembukaan undang-undang kita tertulis kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini adalah kontrak sosial paling sakral. Tidak peduli berapa ratus miliar biaya yang harus dikeluarkan untuk mencarter pesawat, evakuasi nyawa ini adalah harga mati. Indonews berpendapat, pemerintah tidak bisa lagi berlindung di balik frasa aman seperti masih dalam pantauan berkala atau menunggu perkembangan eskalasi. Di medan perang, menunggu eskalasi sama dengan menunggu jatuhnya korban. Strategi evakuasi harus diubah total dari mode responsif menjadi mode proaktif darurat. Kita tidak boleh lagi mendengar alasan klise soal rumitnya birokrasi lintas negara atau efisiensi anggaran penerbangan. Jangan tunggu sampai bandara benar-benar luluh lantak dibom, baru kita kebingungan memetakan rute darat darurat. Negara harus segera mengaktifkan status siaga merah secara menyeluruh, bukan lagi parsial. Kerahkan seluruh sumber daya intelijen, bukan lobi tingkat tinggi dengan negara-negara perbatasan detik ini juga, dan cairkan dana tak terduga tanpa perlu birokrasi berbelit. Karena nyawa satu orang WNI di tanah konflik jauh lebih mahal dari tumpukan dokumen prosedur administratif di Jakarta. Langkah awal evakuasi darat 32 WNI di Iran patut diapresiasi, tapi itu baru setetes air di padang pasir. Waktu terus berdetak lebih cepat dari jam kerja kementerian.
Nyawa ratusan hingga ribuan saudara kita di Timur Tengah hari ini tidak bergantung pada seberapa canggih sistem pertahanan rudal di sana, tapi murni bergantung pada seberapa cepat keberanian politik dieksekusi di sini. Jangan sampai kita baru sibuk berkoordinasi mengirimkan kantong jenazah saat langit di Timur Tengah sudah benar-benar runtuh menimpa warga kita. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali sebuah adagium fundamental dari Cicerio, Salus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dan hukum itu tidak boleh tunduk pada kerumitan birokrasi. Saya Anand Surya, sampai jumpa.